Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya dan juga kepada yang terhormat Bapak Ari Rijal selaku dosen pengampu mata kuliah agama yang sudah mempersilahkan kami untuk presentasi proyek PJBL dengan judul Digital Berkah Project Edukasi dan Optimalisasi Konten Marketing Islami untuk UMKM Kuliner Tasikmalaya. Dan kami dari kelompok 8 kelas E Manajemen 2025 dan saya Helmut Fareji selaku ketua kelompok, dan selanjutnya ada Nida, ada Dimas, Aisyah, dan juga Siro. Next. Nah, untuk agenda pembahasannya tersendiri, kita dimulai dengan latar belakang. Yang pertama ada latar belakang dan masalah. Yang kedua yaitu ada tujuan dan luaran. Yang ketiga ada metodologi dan proses. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Yang kelima ada refleksi dan pelajaran. Yang keenam ada kesimpulan dan rekomendasi. Dan ketujuh penutup. Next. Mengapa kami mengangkat proyek ini? Digitalisasi saat ini memaksa UMKM kuliner Tasikmalaya untuk go online. Namun, keterbatasan literasi menjebak mereka dalam dua hal yang ekstrim. Seperti yang terlihat pada kuadran ini, di satu sisi jebakan viral di mana mereka menggunakan clickbait dan cara manipulatif yang melanggar syariat Islam. Di sisi lain ada juga pemasaran yang jujur tapi kaku dan diabaikan. Target proyek kami berada di kuadran digital berkah, yaitu konten yang estetik, jujur, dan bebas dari garam. Next. Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak UMKM mengorbankan etika demi cepat laku. Grafik ini menunjukkan bahwa strategi clickbait mungkin menaikkan engagement di awal, tapi pada akhirnya merusak kepercayaan konsumen. Sebaliknya, strategi yang jujur dan edukatif akan membangun loyalitas jangka panjang. Masalah utamanya ada 3. Yang pertama, penggunaan clickbait dan overclaim. Visual yang manipulatif sehingga memicu garar atau penipuan halus. Dan rendahnya literasi digital yang berpadu dengan lunturnya etika Islami. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Nida. Terima kasih Helmit. Menjawab permasalahan tadi, solusi terpadu kami adalah memberikan edukasi digital marketing berbasis syariah dan membantu UMKM merancang konten yang jujur melalui Halpreneur Talking. Ada 3 iuran utama. Pertama, iuran akademik berupa video edukasi dan infografis. Kedua, aset digital seperti template media sosial. Dan ketiga, artefak fisik berupa buku saku Halpreneur yang berisi trik fotografi HP, copywriting Islami, dan kalender konten. Next, selanjutnya. Proyek ini kami jalankan selama 8 minggu dengan 3 langkah eksekusi utama. Step pertama adalah audit, di mana kami mewawancarai pelaku UMKM dan mengevaluasi feed media sosial mereka saat ini. Step kedua adalah educate. Kami melakukan pendampingan langsung tentang nilai transparansi dan pelatihan mandiri menggunakan buku saku. Step ketiga adalah execute, yaitu melakukan makeover visual dan menyusun jadwal posting harian. Untuk implementasinya akan dilanjutkan oleh Dimas. Baik, terima kasih Nida. Lalu, seperti apa sih bentuk konten Islami itu? Anatominya terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada visual harus realistis, fotografi asli pakai HP, tanpa filter manipulatif yang menyembunyikan cacat. Yang kedua, ada copywriting, harus jujur, deskripsi rasa dan porsi akurat tanpa overclaim. Dan yang ketiga ada bebas gahar. Informasi harga dan syarat promo harus tertulis sangat jelas agar transparan. Baik, next. Nah, di slide 8 ada hasil utama pendampingan dan transformasi. Hasil pendampingan kami menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman literasi digital UMKM. Mereka tidak lagi asal posting. Pola pikir mereka juga berubah, menganggap etika Islami sebagai nilai jual, bukan batasan. Dari tabel transformasi ini bisa dilihat perubahannya dari desperate marketing yang hyperbolis dan manipulatif
menjadi ethical marketing yang jujur, rapih, estetis, dan informasinya sangat jelas. Dampak lebih lanjut akan dibahas oleh Aisyah. Terima kasih, Dimas. Transformasi ini memberikan dampak nyata pada citra bisnis UMKM. Pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen, karena promosi yang jujur membuat pembeli merasa aman. Yang kedua, menaikkan profesionalisme usaha, karena tampilan feed yang tertata membuat bisnis kecil terlihat dikelola serius. Yang ketiga, menguatkan identitas digital. UMKM kini punya karakter branding yang khas, tidak sekedar ikut tren. Selanjutnya, next. Nah, selama di lapangan kami menemukan beberapa hal menarik. Pertama, praktik lebih baik dari teori. Pendampingan langsung terbukti jauh lebih efektif mengubah kebiasaan dibanding sekedar memberi modul. Kedua, kami menemukan krisis etika terselubung. Etika bisnis Islami nyaris belum diterapkan di ranah digital UMKM. Ini sebelum kami intervensi. Yang ketiga, kesenjangan literasi. Teknologi dasar masih menjadi tantangan awal yang sempat memperlambat proses. Selanjutnya, refleksi dan penutup akan disampaikan oleh Sirul. Baik, terima kasih Aisyah. Sebagai refleksi, proyek ini membuktikan bahwa kita bisa mengkonversikan kreativitas digital seperti estetika dan branding dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan transparansi. Hasilnya adalah digital berkah, sebuah fondasi bisnis yang laku dan terpercaya sekaligus mendatangkan keberkahan. Ini membuktikan batasan syariat tidak menghambat penjualan. Lalu sebagai kesimpulan, edukasi strategi pemasaran yang jujur dan estetis adalah kebutuhan mendesak bagi UMKM agar tidak terjebak lautan konten clickbait. Kami merekomendasikan agar UMKM terus konsisten menggunakan Halalpreneur Toolkit sebagai panduan operasional harian mereka. Kami tutup presentasi ini dengan kutipan, membangun ekonomi umat di era digital, satu konten jujur pada satu waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.